Raka adalah pemuda kebanggaan keluarganya. Ia dikenal sebagai anak yang rajin bekerja, berbakti kepada orang tua, dan ringan tangan membantu tetangga. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu tersenyum, menghadapi segala kesulitan dengan tabah. Orang-orang di desanya memuji Raka, tetapi mereka juga menyimpan satu kegelisahan. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Raka belum juga menikah. Di desa itu, menikah adalah kewajiban sosial, bukan hanya soal cinta. Bagi orang tua Raka, ini adalah masalah besar. Setiap kali ada acara kumpul desa, mereka selalu ditanya, kapan Raka menikah? Anak sebaik itu tidak boleh terlambat berumah tangga. Namun, Raka tidak pernah mempermasalahkan desakan itu. Dalam hatinya, ia merasa belum menemukan perempuan yang cocok. Ia percaya bahwa pernikahan bukan sekadar memenuhi adat, melainkan tentang kebahagiaan. Hingga suatu hari, saat sedang membantu menebang bambu di hutan, Raka bertemu dengan seorang perempuan asing. Ia mengenakan kain putih lusuh dengan jilbab yang lusuh dan kotor. Perempuan itu tampak kehilangan arah. "Maaf, Mbak, apa Anda tersesat?" tanya Raka dengan sopan. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan mata yang kosong, lalu tersenyum kecil. Raka merasa merinding, tetapi ia tetap berusaha bersikap ramah. "Kalau butuh bantuan, saya bisa antar ke desa." Namun, perempuan itu tiba-tiba berbisik, "Aku mencari seseorang yang mau hidup bersamaku." Raka mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi perempuan itu tiba-tiba menghilang, seolah ditelan kabut hutan. Raka menganggap kejadian itu hanya halusinasi karena lelah, lalu kembali bekerja seperti biasa. Namun, sejak pertemuan itu, Raka mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering pusing dan sulit tidur. Setiap malam, ia bermimpi aneh tentang perempuan berbaju putih yang memanggil namanya dari kejauhan. Dalam mimpi itu, perempuan tersebut berdiri di depan sebuah makam yang dipenuhi bunga layu, dengan tangan terulur seolah-olah ingin membawanya pergi. Kesehatan Raka semakin memburuk. Dokter desa tidak menemukan penyebabnya, hanya berkata mungkin ia terkena demam akibat terlalu lelah. Namun, ibu Raka, Bu Sari, mulai khawatir ada hal lain yang terjadi. "Raka, apa kamu pernah melakukan sesuatu yang tidak baik? Mungkin ada yang marah sama kamu?" tanya Bu Sari suatu malam. Raka menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Tapi ada satu hal aneh. Waktu itu, di hutan, aku bertemu seorang perempuan yang aneh." Sebelum ia sempat melanjutkan, suara aneh terdengar dari luar rumah. Suara itu seperti bisikan lembut, memanggil nama Raka dengan nada yang menyeramkan. Semua orang di rumah membeku. Ayah Raka segera menutup pintu dan jendela, sementara Bu Sari menggenggam tangan anaknya erat-erat. Keesokan paginya, dukun desa, Pak Samin, dipanggil untuk memeriksa keadaan Raka. Ia adalah seorang pria tua dengan mata tajam dan jenggot putih panjang. Dengan membawa dupa dan mantra-mantra, Pak Samin berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah lama mengamati, ia berkata, ada sesuatu yang mengikutinya. Sosok ini bukan dari dunia kita. Pak Samin melanjutkan, perempuan yang kau temui di hutan itu adalah arwah gentayangan. Ia tidak mencari jalan pulang, tetapi mencari teman, untuk dibawa bersamanya. Mendengar itu, Bu Sari menangis terseduh-seduh. Ayah Raka hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi. Pak Samin mencoba mengusir sosok itu, tetapi ia memperingatkan keluarga bahwa arwah tersebut sudah terlalu dekat dengan Raka. Jika tidak segera ditangani, nyawa Raka dalam bahaya. Malam itu, Raka semakin lemah. Tubuhnya panas seperti terbakar, tetapi ia menggigil hebat. Di saat terakhirnya, ia membuka matanya dan berkata dengan suara lirih, perempuan itu dia ada di sini, di sudut kamar. Semua orang di kamar menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan aroma bunga kenanga memenuhi ruangan. Hanya dalam hitungan detik, napas Raka berhenti.
Bu Sari menjerit histeris, sementara ayah Raka terkulai lemas di samping anaknya. Namun, kematian Raka bukanlah akhir. Malam itu, Bu Sari bermimpi didatangi seorang perempuan berbaju putih yang berkata, "Aku telah mengambilnya. Tapi ini belum selesai. Kau harus menyempurnakan pernikahan kami, atau keluargamu akan menerima balasannya." Setelah Raka meninggal, desa itu seakan terperangkap dalam kegelapan yang tak terjelaskan. Desas-desus tentang kejadian aneh itu cepat menyebar. Warga desa yang awalnya tenang mulai merasa ketakutan. Beberapa malam setelah kematian Raka, orang-orang yang lewat di dekat rumah keluarga Raka mengaku melihat bayangan seorang perempuan berjubah putih berdiri di jendela rumah mereka. Kabarnya, perempuan itu tampak seperti sedang menunggu seseorang, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Keluarga Raka, terhimpit oleh rasa kehilangan yang mendalam, tak tahu harus berbuat apa. Bu Sari sering menangis memikirkan anaknya yang tak pernah sempat menikah, sementara ayah Raka, Pak Jaya, hanya bisa termenung, memikirkan ucapan Pak Samin yang menyarankan mereka untuk menjalankan ritual kawin mayit agar arwah Raka bisa tenang. Jika tidak, arwahnya akan terus gentayangan, membawa sial bagi desa, kata Pak Samin dengan nada berat, usai memberikan ramalan tentang nasib Raka. Di tengah kebingungan itu, Bu Sari bermimpi lagi, dan kali ini mimpinya sangat jelas. Perempuan yang menemuinya di dunia mimpi itu tidak lagi tersenyum. Wajahnya tampak lebih serius dan penuh amarah. "Kamu harus melakukan pernikahan itu, Bu Sari, atau kalian akan semua menderita," katanya dengan suara yang menggema, seakan datang dari kedalaman tanah. Mimpi itu membuat Bu Sari semakin takut, tetapi juga bingung. Ia sadar bahwa ini bukan hanya soal kepercayaan, tetapi tentang nasib mereka yang terikat pada ritual kuno ini. Tanpa pilihan lain, ia memberitahukan suaminya bahwa mereka harus mencari seorang perempuan yang mau menjadi pengantin hidup untuk Raka. Namun, bukan perkara mudah mencari perempuan yang bersedia. Semua gadis desa yang ditanya menolak dengan alasan takut akan kutukan atau arwah yang belum tenang. Bahkan, beberapa ibu rumah tangga mengingatkan mereka bahwa mengundang dukun untuk menjalankan ritual itu bisa berakibat buruk bagi seluruh keluarga. Ketakutan mulai merasuki mereka, tetapi Bu Sari tidak bisa menahan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Akhirnya, setelah beberapa hari berusaha, datanglah seorang perempuan muda yang tak dikenal oleh siapapun di desa itu. Ia mengaku bernama Sinta. Wajahnya sangat cantik, dengan mata yang tajam namun tidak mengandung rasa takut. Ia datang dengan tujuan yang jelas. "Saya mendengar tentang ritual kawin mayit itu. Saya ingin membantu keluarga ini," kata Sinta dengan suara tenang. Tidak ada rasa cemas, meskipun suasana di sekitar mereka tegang. Orang tua Raka menatapnya heran. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan?" tanya Pak Jaya, berusaha mencari tahu motif gadis itu. Sinta hanya mengangguk. "Saya tahu. Jika ini bisa menenangkan arwah Raka, saya bersedia." Keesokan malamnya, ritual kawin mayit dimulai. Para dukun dan tetua desa berkumpul di rumah Raka, menyediakan sesajen dan dupa untuk memanggil arwah Raka. Mereka berdoa dengan suara serak, memohon agar arwah yang gentayangan itu menerima pernikahan ini. Di tengah upacara, Sinta dipakaikan pakaian pengantin, dan seorang dukun mengarahkan tangannya ke jenazah Raka yang terbaring kaku di peti mati. Rangkaian doa terus bergema di udara malam yang sunyi. Namun, ketika tangan Sinta bersentuhan dengan peti jenazah Raka, tiba-tiba udara menjadi sangat dingin, dan sebuah suara keras menggema, membuat semua orang terlonjak. "Aku datang untuk menuntut," suara itu terdengar keras, membuat beberapa orang terjatuh ketakutan. Sinta, meskipun terkejut, tetap tenang. Lalu, dari dalam peti, jasad Raka mulai bergerak. Perlahan, matanya terbuka, tetapi mereka tidak tampak seperti mata manusia lagi. Mereka kosong, tak bernyawa. Arwah Raka sudah berada di antara dunia hidup dan mati. Sinta melangkah maju, memegang tangan jenazah Raka, dan berkata dengan suara lembut, "Aku bersedia menjadi istrimu, Raka."
Tetapi hanya jika itu akan memberi kedamaian padamu. Malam itu, pernikahan antara Sinta dan Raka yang sudah menjadi mayat berlangsung dengan penuh kekhawatiran. Ketika Sinta mengucapkan janji pernikahan, sebuah cahaya aneh menyinari seluruh rumah, seperti tanda bahwa sesuatu yang janggal telah terjadi. Beberapa tetua desa yang menyaksikan ritual itu menyadari bahwa mereka tidak hanya sedang mengikat pernikahan antara dua dunia, tetapi juga membuka pintu antara kehidupan dan kematian yang sangat berbahaya. Setelah ritual itu, Sinta tinggal di rumah keluarga Raka, meskipun banyak yang merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Raka, yang tampaknya sudah hidup kembali, tidak berbicara banyak. Ia hanya duduk di sudut rumah, seringkali terlihat seperti melamun. Namun, beberapa malam setelah pernikahan itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Masyarakat desa melaporkan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal Raka tidak pernah keluar rumah. Beberapa orang juga melaporkan melihat Sinta berjalan sendiri di tengah malam, menuju ke arah hutan, dengan tatapan kosong yang mengerikan. Hari demi hari, keadaan semakin buruk. Raka mulai menunjukkan perubahan yang tidak wajar. Ia sering terbangun di tengah malam, berjalan dengan mata kosong, seolah-olah mencari sesuatu. Desas-desus tentang arwah Raka yang tak pernah benar-benar tenang mulai berkembang. Bahkan, beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat Sinta berbicara dengan Raka yang tampaknya tidak lagi manusia, seolah ada percakapan antara dua dunia yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Akhirnya, beberapa orang yang pernah melihat kejadian-kejadian itu mulai bertanya-tanya apakah Raka yang kembali ke dunia ini benar-benar Raka yang mereka kenal, atau apakah ia hanya sebuah bayangan dari arwah yang tak pernah meninggalkan dunia ini. Masyarakat pun semakin khawatir bahwa ada harga yang harus dibayar atas upacara yang mereka jalani. Semakin lama, desa itu mulai didera rasa cemas yang semakin dalam. Masyarakat yang awalnya memandang pernikahan antara Sinta dan Raka sebagai solusi untuk menenangkan arwah, kini mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, dan tidak ada yang merasa aman. Ada yang melihat Sinta berjalan sendirian ke tengah hutan pada malam hari, hanya untuk menghilang begitu saja tanpa jejak. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki yang menggema di malam yang sepi, meski tidak ada orang yang tampak berjalan. Di rumah keluarga Raka, perubahan yang lebih menakutkan mulai tampak. Sinta, yang awalnya tampak begitu tenang dan menerima peran sebagai istri Raka, mulai menunjukkan sikap yang aneh. Wajahnya sering terlihat pucat, dan matanya kadang menatap kosong ke kejauhan, seolah tidak melihat dunia di sekitarnya. Malam hari, ia sering berkeliling rumah dengan langkah-langkah pelan, dan seringkali tidak kembali hingga pagi. Sementara itu, Raka yang kembali hidup, atau setidaknya yang tampak seperti Raka, menjadi semakin tak bisa dikenali. Meskipun tubuhnya utuh, ada yang tidak beres dengan cara dia berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang. Ia seringkali terdiam lama, seolah-olah mendengar sesuatu yang hanya ia dan Sinta bisa dengar. Suatu malam, beberapa penduduk yang melintas di depan rumahnya mengaku mendengar suara seperti bisikan keras, mengerikan, seperti suara dua orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sementara Raka hanya duduk di sudut rumah, matanya kosong menatap mereka dengan tatapan yang mengerikan. Kehidupan di rumah itu semakin aneh. Busari, yang terus-menerus terjaga dari mimpi buruk, merasa ada yang tidak beres dengan keadaan anaknya. Ia sering melihat Raka di tengah malam, berdiri di luar rumah, menatap ke arah hutan dengan pandangan kosong. Meskipun tubuhnya tampak utuh, setiap kali Busari mencoba mendekatinya, ada perasaan dingin yang menyelimuti udara, seperti arwah yang tidak bisa sepenuhnya kembali ke dunia hidup. Pada suatu malam, Busari yang merasa tak tahan dengan keadaan itu, memutuskan untuk menemui Pak Samin sekali lagi. Ia membawa rasa cemas dan keresahan yang sudah tak tertahankan lagi. Pak Samin, yang sejak pertama kali memperingatkan mereka tentang ritual tersebut, memandang Busari dengan tatapan yang serius, lebih dalam daripada yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Busari, kata Pak Samin dengan suara rendah, ini lebih rumit daripada yang kita kira.
Kamu harus tahu bahwa ketika arwah seseorang dipanggil kembali dari kematian dengan cara seperti ini, bukan hanya orang itu yang kembali. Kadang, ada bagian dari mereka yang tetap tinggal di dunia arwah, dan hanya tubuh mereka yang bisa kembali. Busari menggigil mendengar kata-kata itu. Tapi Raka, dia kembali. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah ritual itu berhasil? Pak Samin menggeleng pelan. Yang kembali bukanlah Raka sepenuhnya. Itu adalah bayangan, sebuah entitas yang terikat pada tubuhnya yang masih hidup. Ada yang harus dibayar untuk melanggar hukum alam. Raka mungkin kembali, tapi ada harga yang sangat tinggi. Harga itu adalah jiwanya yang tidak pernah bisa benar-benar tenang. Pak Samin melanjutkan, Sinta bukanlah orang biasa. Ia bukan hanya pengantin hidup. Ia adalah seorang yang terikat dengan dunia arwah, seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia yang hidup dengan dunia yang mati. Tetapi itu juga berarti dia membawa kutukan untuk siapa saja yang bersentuhan dengan dunia tersebut. Kamu harus segera melakukan sesuatu, Busari. Kalau tidak, yang akan terjadi adalah kehancuran bukan hanya bagi keluargamu, tapi seluruh desa ini. Malam itu, setelah pertemuan dengan Pak Samin, Busari merasa semakin bingung dan takut. Ia kembali ke rumah, namun ketakutannya semakin dalam. Ia melihat Raka duduk di depan pintu, matanya kosong menatap ke kejauhan. Sinta berdiri di sampingnya, tangannya terulur, seolah mengundang Raka untuk melangkah lebih jauh, menuju kegelapan yang mengintai di luar rumah. Keanehan semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa malam berturut-turut, banyak warga desa yang melapor mengalami mimpi buruk, bermimpi tentang Raka dan Sinta yang memanggil mereka dengan suara yang memaksa. Bahkan beberapa orang mengaku melihat bayangan mereka berdiri di depan rumah mereka, dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan. Ada yang mendengar suara ratapan kesakitan datang dari hutan, seolah arwah yang terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa kembali ke dunia mereka. Busari, dengan putus asa, memutuskan untuk berbicara dengan Sinta. Ia mendekati perempuan itu, yang tampaknya lebih seperti hantu hidup daripada seorang istri. Sinta, apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apa yang kau lakukan padanya? Sinta, yang biasanya diam, kali ini menatap Busari dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa kesedihan yang mendalam di matanya, namun juga ada kebencian yang tersembunyi. Raka sudah bukan lagi milikmu, Busari. Dia sudah menjadi milikku, dan kini kita semua terikat dalam dunia ini. Dunia ini adalah tempat kita semua seharusnya berada. Sinta kemudian menjelaskan bahwa meskipun Raka tampak kembali, dia sebenarnya sudah terjebak antara dua dunia, hidup dan mati. Dan ia, sebagai pengantin mayit, adalah satu-satunya yang bisa mengikatkan roh Raka untuk tetap bertahan. Tetapi itu juga berarti bahwa ia harus menahan arwah Raka dalam dunia ini selamanya, mengorbankan dirinya untuk memastikan agar arwah itu tidak benar-benar pergi. Keesokan harinya, desa itu dikejutkan oleh kejadian yang lebih mengerikan lagi. Raka, yang selama ini hanya tampak seperti tubuh hidup yang mati, tiba-tiba menghilang. Sinta juga tidak ditemukan. Hanya ada sebuah jejak darah yang mengarah ke hutan, dan suara-suara aneh yang terdengar dari kedalaman malam. Para tetua desa percaya bahwa setelah ritual kawin mayit itu, pintu antara dunia hidup dan mati telah terbuka, dan kini, ada lebih banyak yang datang dari dunia arwah, mencari jalan kembali ke kehidupan yang telah mereka tinggalkan. Tidak ada yang pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dengan Raka dan Sinta setelah itu. Yang pasti, desa itu tidak pernah lagi sama. Setiap malam, ada suara-suara aneh yang datang dari hutan, dan beberapa warga yang berani mendekat mengatakan mereka melihat bayangan dua sosok yang saling berjalan berdampingan, menembus kabut malam, menuju tempat yang tak diketahui.